Selamat siang pemirsa, kembali lagi di seputar Bali terkini bersama saya Yuma Sukmatika. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini para pengungsi di Kecamatan Rendang akibat meningkatnya erupsi Gunung Agung, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Bali TV, Made Gargita. Om Swastiastu, selamat siang Gargita. Ya Om Swastiastu, rekan Yumas dan pemirsa Bali TV. Ya, Gargita bisa diinformasikan kondisi terkini para pengungsi yang berada di Kecamatan Rendang. Ya, baik rekan Yumas dan pemirsa Bali TV, memang hingga hari ini pergerakan pengungsi masih terus terjadi. Pasalnya satu pesawat baru dinaikkan mulai kemarin pagi, dan dapat saya informasikan bahwasanya salah satu pos yang ada di Kecamatan Rendang adalah pos tempat saya berdiri sekarang ini, yakni di pos BPT pertanian, di mana saat ini dari pagi hingga saat ini tampak masyarakat yang mengungsi di sini memang sudah sebagian besar sudah mendirikan tenda-tenda secara mandiri untuk ditempati oleh setiap kakak, namun sebagian lagi ada yang masih disibukkan dengan kegiatan mendirikan tenda, dan itu tampak juga bantuan air dari relawan dan tampak juga logistik terus mengalir di pos pengungsian. Sementara itu, Dimas dapat saya informasikan juga di Kecamatan Rendang sendiri ada 6 desa di sini, di mana 3 desa, yakni Desa Pempatan, Desa Besakih, dan Desa Menangel. Bagian daerahnya merupakan memasuki radius 8 hingga 110 km. Sementara itu untuk desa-desa yang menjadi tempat pengungsian yang berada di luar sektoral tersebut, yakni Desa Menangel juga bagian dari Desa Menangel, bagian dari Desa Pempatan, Desa Nongan, Desa Rendang, dan Desa Pesaban. Demikian, Mas. Baik, tepatnya berapa jumlah pengungsi di sana agar kita? Ya, Mas, tadi kami sempat mencoba mencari informasi terkait data pengungsi, namun petugas di sini baru memiliki data sampai hari Senin kemarin, di mana jumlahnya mencapai sekitar 5.800 pengungsi. Dan data tersebut juga belum bisa dipastikan karena terus mengalami penambahan, bahkan hari ini juga terus mengalami penambahan, mana kurang lebih di desa-desa yang di luar 110 km tersebut terdapat kurang lebih ada 35 titik pos pengungsian untuk di Kecamatan Rendang. Baik, kemudian bagaimana dengan distribusi logistik? Ya, untuk logistik dari pemerintah maupun pihak terkait sendiri, sejak pagi tadi memang petugas tampak disibukkan untuk membagi-bagi maupun membagikan kepada masyarakat. Dan saat ini juga tampak di depan saya merupakan pos pengungsian, dan di sana tampak warga sedang mengantre untuk mendapatkan bagian logistik. Ya. Kemudian, Gargita, kami ingin mengetahui apa saja kegiatan masyarakat selama berada di pengungsian. Ya, Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang sejak baru sampai di sini hingga kemarin dan saat ini juga sebagian warga sudah tinggal di tenda masing-masing, namun sebagiannya lagi tampak juga baru mulai melanjutkan pendirian tenda yang akan ditempati. Selain itu tampak juga beberapa warga sibuk untuk menambah tempat MCK darurat atau kamar mandi darurat. Beberapa di antaranya ada yang membuat lubang seteng, ada yang mengangkut bambu dan lain sebagainya. Terakhir, Gargita, bagaimana kondisi terkini Gunung Agung berdasarkan pengamatan Anda? Ya, saat ini di Kecamatan Rendang sendiri cuaca terpantau mulai mendung. Selain mendung juga beberapa kali sempat terjadi petir yang sangat kuat dan juga membuat warga di sini tampak was-was. Namun untuk Gunung Agung sendiri karena mendung tidak bisa terpantau secara jelas dari sini. Demikian informasi yang kami dapatkan dari BPMPG. Hingga saat ini erupsi Mendus masih terus terjadi, di mana kepulan asap ketinggiannya sudah mencapai 4.000 dengan arah angin yang menuju ke barat dan barat daya. Dan demikian abu tersebut mengarah ke barat dan barat daya juga, bahkan sudah sampai di luar kota seperti di Tabanan, Gianyar, hingga Denpasar. Baik, terima kasih rekan Gargita atas informasinya yang melaporkan langsung dari Karangasem. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah seputar Bali terkini kali ini. Selamat siang dan salam Indonesia.